Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Musliawan dengan NPM 501724130, di mana pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas mengenai synthetic seismogram using recovery plate, lalu ada reflectivity series and convolution. Lalu secara umum tugas ini itu membahas bagaimana sebuah seismik sintetik dapat dibuat menggunakan dua elemen utama, yaitu wavelet dan reflectivity series, dan proses convolution, di mana fokus utama saya adalah melihat bagaimana perubahan frekuensi wavelet, amplitude reflektor, dan posisi reflektor dapat mempengaruhi bentuk seismikrisnya. Lanjut saja. Mana untuk simulation objektif kita pada kali ini, yaitu yang pertama, saya membuat recovery plate menggunakan Python. Lalu recovery plate digunakan karena bentuknya sederhana, simetris, dan umum digunakan atau dipakai dalam pemodelan seismik. Lalu kedua, saya membuat wavelet tambahan sebagai pembanding, yaitu Gaussian wavelet dan Morley wavelet. Lalu ketiga, saya membuat reflectivity series, yaitu model sederhana yang menunjukkan lokasi batas antar lapisan bawah permukaan. Keempat, saya menggunakan synthetic seismic trace dengan cara mengonvolusikan wavelet dengan reflectivity series. Dan yang terakhir, saya menganalisis ketiga hal, yaitu perubahan frekuensi wavelet, perubahan amplitude reflektor, dan perubahan posisi reflektor terhadap hasil seismic trace. Langsung lanjut, untuk dasar-dasarnya itu ada wavelet and reflectivity concept, yaitu what is wavelet and reflectivity concept, yaitu dimana pada slide ini kita menjelaskan yaitu bahwa wavelet itu merupakan representasi pulsa sumber seismik. Ya, jadi dalam simulasi ini wavelet dapat dianggap sebagai bentuk gelombang yang dikirim ke bawah permukaan, dimana wavelet sering digunakan karena bentuknya sederhana dan simetris. Bentuk seperti ini memudahkan kita untuk melihat respon reflektor secara jelas. Lalu kemudian ada reflectivity series, yaitu merupakan deretan spike yang menunjukkan posisi batas antar lapisan, di mana setiap spike memiliki nilai koefisien refleksi. Lalu untuk spike positif, yaitu berarti terjadi kenaikan impedansi akustik dari lapisan atas ke lapisan bawah. Sedangkan spike negatif berarti terjadi penurunan impedansi akustik, di mana jadi reflectivity series ini menggambarkan posisi dan kekuatan reflektor, sedangkan untuk wavelet menggambarkan bentuk pulsa seismiknya gimana. Ini berdasarkan Sherif and Gildart 1995. Kita lanjut menuju the star convolution concept, di mana slide ini jelaskan bahwa convolution itu merupakan proses matematis yang menggabungkan wavelet dengan reflectivity series. Dengan persamaan sederhananya, yaitu terdapat di sini ST sama dengan WT kali RT. Nah, di mana ST ini merupakan seismic trace, WT adalah wavelet, dan RT adalah reflectivity series. Di mana secara sederhana, setiap spek pada reflectivity series akan berubah menjadi bentuk wavelet setelah dilakukan convolution. Di mana jadi hasil akhirnya itu bukan lagi spek tajam, tetapi menjadi trace seismik yang memiliki bentuk gelombang. Dan inilah yang disebut sebagai synthetic seismic trace. Di mana konsep ini sesuai dengan model dasar seismik refleksi, yaitu trace seismik dapat dipandang sebagai hasil konvolusi antara pulsa seismik dan fungsi reflektivitas bawah permukaan. Nah, kita akan lanjut menuju codingnya. Oke. Pertama-tama kita akan mengimport 3 library, yaitu ada NumPy, Matplotlib, dan OS. Nah, selanjutnya kita akan membuat itu output folder, simpan di dalam folder. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut saja menuju untuk membuat parameter dasar dari wavelet kita. Itu kita gunakan jadi sama dengan 0,01. Lalu n sampelnya itu 200 dan tarif NP range 0 sampai n sampel dikali dt-nya. Nah, di mana pada step yang ini yaitu d sama dengan 0,01, itu berarti interval samplingnya. Data adalah 0,01 detik atau 1 mili detik, yaitu menunjukkan jarak waktu antar sampel pada atas seismik sintetik. Nah, di mana bagian ini itu untuk menentukan panjang data dan resolusi waktu dari model seismik sintetik milik kita. Kita akan lanjut untuk time factor untuk wavelet-nya, itu
wavelet dengan appearance min 0,1 plus dt by dt. Kita akan tambahkan juga untuk parameter frekuensi utamanya, kita gunakan frekuensi 30 sebagai frekuensi defaultnya. Kita akan langsung lanjut menuju script untuk fungsi waveletnya, dimana fungsi normalize W ini digunakan untuk menormalkan amplitude waveletnya, di mana NPFW ini mengambil nilai mutlak dari amplitude wavelet, di mana dilakukan karena amplitude wavelet bisa bernilai positif ataupun negatif. Nah, NPmax NP.fw ini mencari nilai amplitude terbesar dari waveletnya. Untuk dapat bagian itu ada yang if max underscore AMP sama dengan 0, yaitu digunakan sebagai pengaman jika amplitude maksimum bernilai 0, maka wavelet langsung dikembalikan tanpa dibagi. Ini mencegah error pembagian dengan 0. Langsung return menuju W, dimana return W yaitu return W per max arm, yaitu membagi seluruh amplitude wavelet dengan amplitude maksimumnya, di mana tujuannya itu agar amplitude maksimum wavelet menjadi satu. Dengan begitu, perbandingan antara Ricker, Gaussian, dan wavelet menjadi lebih adil karena skalanya itu sama. Kita akan lanjut menuju untuk fungsi dari Ricker wavelet. Kita definisikan Ricker wavelet dan juga rumusnya. Kita akan definisikan juga untuk Gaussian wavelet dan juga rumusnya. Lalu kita akan definisikan wavelet dan juga dengan rumusnya. Nah, setelah itu kita akan lanjut, yaitu untuk membuat fungsi reflectivity series-nya. Untuk reflectivity series-nya yaitu kita definisikan create reflectivity ya, dimana input n ini merupakan jumlah sampelnya untuk reflektor indis. Ini merupakan posisi reflektor dalam bentuk indeks sampel, lalu ada reflektor amplitude, yaitu nilai koefisien refleksi pada setiap reflektor. Nah, dimana untuk fungsi ini yaitu menghasilkan deretan spike yang merepresentasikan batas antar lapisan bawah permukaan. Kita akan langsung lanjut untuk membuat fungsi convolution-nya. Kita definisikan yaitu convolve same line, mana fungsi ini digunakan untuk mengonvolusikan reflectivity series dengan wavelet, di mana kita melakukan convolution penuh antara reflectivity dan juga waveletnya, di mana hasil convolution dengan mode full itu biasanya lebih panjang daripada data aslinya, karena itu perlu dipotong agar panjang sama dengan reflectivity series-nya. Dimana kita tentukan untuk titik awal pemotongan maksudnya itu untuk yang start sama dengan line wavelet min 1, 2, lalu untuk n-nya sama dengan start plus line reflectivity-nya, dimana untuk menentukan titik akhir pemotongan agar panjang output sama dengan panjang reflectivity series-nya. Nah, selanjutnya kita akan return full start n, dimana ini mengembalikan hasil convolution yang sudah dipotong, dimana secara geofisika fungsi ini menghasilkan synthetic seismic trace, artinya spek pada reflectivity series diubah menjadi event seismic sesuai bentuk wavelet. Kita akan langsung lanjut untuk fungsi pengaturan axis plot seismic, dimana secara vertikal. Kita plotting, nah dengan setup seismic axis, title amplitude, y label time second. Kita dimana ini untuk merapikan tampilan blok seismik nanti. Kita akan lanjut menuju untuk fungsi plot reflectivity-nya. Sini. Dimana fungsi sirkuit ini yaitu digunakan untuk menampilkan reflectivity series dalam bentuk spike.
dimana seperti ini non-zero itu untuk mencari indeks yang nilainya tidak nol. Lalu x line ini buat garis vertikal pada nilai nol, lalu ada for the x in non-zero yaitu melakukan pengulangan untuk setiap posisi reflektornya. Dan dimana di bagian akhir ini mengatur judul, label, sumbu, grid, dan membalik sumbu Y agar sesuai tampilan seismik. Kita akan lanjut menuju untuk script mendefinisikan model reflectivity awalnya. Kita gunakan yaitu untuk reflektor indexnya itu kita gunakan 30, 70, 120, dan 160. Lalu untuk reflektor amplitude-nya kita gunakan 0,6, min 0,4, lalu 0,8, dan min 0,5. Nah, dimana ini berarti terdapat 4 reflektor pada sampel 30, 70, 120, dan 160. Lalu dengan DT sama dengan 0,001, maka posisi ini setara dengan waktu, yaitu sampel 30 di 0,03 detik, sampel 7 di 0,07 detik, sampel 120 di 0,12 detik, dan sampel 160 di 0,16 detik. Dimana untuk nilai koefisien refleksinya yang saya bilang tadi yaitu reflektor amplitude-nya itu 0,6, min 0,4, lalu 0,8, dan min 0,5. Dimana nilai positif menunjukkan kenaikan impedansi akustik, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan impedansi akustik. Dimana nilai 0,8 adalah reflektor yang paling kuat karena memiliki nilai absolut terbesar. Kita akan langsung lanjut. Ya, di bawahnya juga terdapat yaitu membuat reflectivity series awalnya. Dimana untuk memanggil fungsi yaitu create reflectivity untuk membuat reflectivity series berdasarkan posisi dan amplitude reflektor yang sudah ditentukan. Di mana outputnya adalah array sepanjang 200 sampel dengan nilai 0 di sebagian besar sampel, dan spike pada sampel ke 30, 70, 120, dan 160. Kita akan untuk generate wavelet utamanya. Dimana yang pertama ini ada Ricard, Gaussian, Marlet, lalu untuk trace dari Ricard itu sendiri, trace Gaussian, dan trace Marletnya. Kita akan langsung untuk membuat synthetic trace utamanya. Yaitu yang trace Ricard, trace Gaussian, dan trace Marlet. Lalu kita akan lanjut untuk plot perbandingan waveletnya. Dimana untuk perbandingan wavelet kita akan itu untuk comparison. Nah, kita lihat mulai dari plot figure fixasinya 12, 5, lalu ada ini plot untuk Ricard, lalu plot untuk Gaussian, dan plot untuk Marlet, dengan judulnya itu comparison of Ricard, Gaussian, and Marlet wavelet. Mana X labelnya itu amplitude, lalu untuk Y labelnya atau labelnya time second. Nah, setelah itu kita akan lanjut menuju plotting Ricard wavelet, reflectivity, dan seismic trace-nya. Nah, dimana untuk bagian ini membuat satu figur dengan 3 subplot dalam satu baris, dimana 3 subplot ini digunakan untuk menampilkan yaitu ada Ricard wavelet, lalu ada reflectivity series, dan synthetic seismic trace-nya. Kita akan di sini juga ada untuk plot Ricard wavelet pada subplot pertama, lalu selanjutnya ini ada untuk plot reflectivity series-nya, yaitu plot reflectivity x1, dimana menampilkan reflectivity series pada subplot kedua. Lalu yang ketiga itu untuk plot synthetic seismic trace-nya, yaitu menampilkan synthetic seismic trace pada subplot ketiga. Selanjutnya kita akan menyimpan plot Ricard reflectivity trace-nya, yaitu ini penalty tag layout CV. Lalu kita akan show juga agar muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan comparison-nya. Lalu ini untuk hasil Ricard wavelet dan synthetic reflectivity series-nya, dan juga ada synthetic seismic trace-nya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk perbandingannya.
dimana kita akan membuat plot perbandingan trace dari wavelet yang berbeda-beda. Di sini dapat terlihat kita akan membuat plot dari log trace Ricker, trace Gaussian, dan trace Morlet-nya. Kita show saja. Hasilnya itu seperti yang di bawah ini untuk Ricker wavelet, Gaussian wavelet, dan juga Morlet wavelet untuk 30 Hz. Oke, mari kita langsung lanjut. Untuk perbandingan frekuensi di 15 Hz, 30 Hz, dan juga 60 Hz. Kita definisikan dulu untuk frekuensi di 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Lalu setelah itu transfer ini adalah list kosong yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan hasil wavelet dan trace dari setiap frekuensi. Lalu ada loop untuk membuat wavelet dan trace di setiap frekuensinya, yaitu for f ini frekuensi, di mana bagian ini melakukan perulangan untuk setiap frekuensi. Untuk setiap nilai f, program membuat record wavelet baru, kemudian wavelet tersebut dikonvolusikan dengan reflectivity series, di mana hasil frekuensi, wavelet, dan trace disimpan ke dalam list trace frekuensi. Dimana jadi bagian ini menghasilkan 3 pasang bagian dan trace, yaitu untuk 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Nah, saya juga sudah memasukkan untuk plotting hasil dari wavelet untuk tiap frekuensinya. Sekarang kita akan lanjut plot trace untuk setiap frekuensinya. Seperti ini. Dimana bagian ini yaitu untuk membuat figur baru dengan 3 subplot untuk menampilkan trace hasil konvolusi dari frekuensi 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Dimana bagiannya akan memplot seismic trace untuk setiap frekuensinya, dimana trace 15 Hz akan terlihat lebih lebar dan smooth, dan di trace 30 Hz lebih sedang, dan 60 Hz lebih tajam dan detail, seperti yang saya jelaskan untuk video yang sebelumnya. Lalu saya juga sudah menyertakan untuk bagian penyimpanan plot trace frekuensi, dan untuk memplotting hasil atau menunjukkan hasil dari trace frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yaitu untuk perbandingan amplitudo reflektor. Kita akan menuju reflektornya. Nah, dimana di sini terlihat ada MP_TS, di mana bagian ini yaitu membuat 3 kasus amplitudo reflektor, di mana yang pertama ada yang original, yaitu amplitudo awalnya yaitu 0,6, min 0,4, 0,8, dan min 0,5. Kalau kita gunakan untuk weaker reflektornya, yaitu kita kecilkan angka untuk amplitudenya, yaitu 0,3, min 0,2, lalu 0,4, dan min 0,25. Dan juga kita gunakan untuk yang stronger reflektornya, yaitu amplitudo reflektor yang dibuat lebih besar. Dan betulnya kita gunakan 1, min 0,8, 1,2, dan min 1. Dimana kita akan melihat bagaimana perubahan koefisien refleksi mempengaruhi amplitudo seismic trace-nya. Lalu kita akan langsung lanjut untuk figur perbandingan amplitudo reflektornya itu dengan fake access sama dengan plot. Dan untuk membuat 3 subplot, nah kita buat loop perbandingan amplitudo reflektornya, dimana bagian ini untuk melakukan perulangan untuk setiap kasus amplitudonya. Nah, dimana AMP case data item sini yaitu mengambil nama kasus dan daftar amplitudenya. Nah, jika amplitudo reflektor ini diperbesar, maka amplitudo trace-nya itu ikut membesar. Jika amplitudo reflektor diperkecil, amplitudo trace-nya itu akan ikut mengecil juga. Nah,
Kita langsung menyimpan plot amplitude reflektor dan kita lakukan PLT show untuk menunjukkan hasilnya. Kita akan menuju yaitu yang selanjutnya ada perbandingan untuk posisi reflektornya. Dimana untuk perbandingan posisi reflektor digunakan sebagai berikut. Nah, dari sini dimana untuk original indexnya yaitu 30, 70, 160, lalu untuk shift indexnya yaitu perubahan posisi reflektornya di 40, 90, 130, dan 175. Dimana bagian ini untuk menentukan dua kondisi posisi reflektornya yaitu original index yang posisi reflektor awal dan shift indexnya itu posisi reflektor yang sudah digeser. Nah, kita juga membuat reflectivity original dan shift-nya. Ya, dengan itu reflectivity original ada reflectivity shift. Kita selanjutnya juga membuat untuk trace original dan shift-nya yaitu untuk membandingkan trace dari original dan juga trace dari shift yang berpindah. Lalu kita akan lanjut untuk figur atau membuat figur dengan 2 baris dan 2 kolom, di mana total ada 4 subplot yaitu ada reflectivity original, reflectivity shift, dan lalu ada trace original dan trace shift. Kita akan langsung di sini ada untuk plot reflectivity. Di sini juga ada untuk plot trace-nya original dan plot trace shift. Lalu kita lakukan menunjukkan hasilnya dengan PLT show. Nah, untuk yang terakhir kita akan membuat overlay trace original versus shift-nya. Dimana sehingga kita bisa membandingkan secara langsung dalam satu grafik apa sih perubahan yang terjadi untuk trace original dan trace setelah penggeseran terjadi. Itu kita gunakan untuk PLT figure. Ada ini PLT plot yaitu trace original, plot trace shift. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya semuanya. Nah, kita lihat untuk yang pertama ini ada comparison of Ricker, Gaussian dan Marlet wavelet yang dijadikan satu untuk perbandingan. Dapat terlihat untuk Marlet wavelet. Kalau di sini ada sedang lain juga. Nah, dimana hasil-hasilnya sudah saya masukkan ke PPT, jadi kita akan langsung lanjut menuju PPT saja untuk penjelasan lainnya. Kita lanjut. Yang pertama-tama kita dapatkan yaitu untuk comparison of Ricker, Gaussian, and Marlet wavelet. Nah, pada slide ini itu ditampilkan perbandingan 3 jenis waveletnya yaitu ada Ricker, Gaussian, dan Marlet, di mana Ricker wavelet ini memiliki satu puncak utama di tengah dan side lobe di bagian atas dan bawahnya, di mana bentuknya itu simetris dan cocok digunakan untuk simulasi seismik sederhana. Ricker wavelet seperti ini. Ada untuk Gaussian wavelet di mana bentuknya itu lebih halus dan dominan satu lobe utama dibanding Ricker. Gaussian itu tidak terlalu menunjukkan simbol negatif yang kuat, kemana seperti ini bentuk. Lalu untuk ada yang terakhir itu ada untuk Marlet wavelet yang memiliki bentuk yang lebih beroscilasi karena merupakan gelombang sinusoidal yang dibungkus oleh Gaussian envelope. Dimana dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa jenis wavelet sangat mempengaruhi bentuk sinyal yang nantinya muncul pada seismic trace. Dapat dilihat untuk Marlet wavelet yang terlihat lebih bergelombang. Kita akan langsung lanjut menuju hasil Ricker wavelet, reflectivity, dan seismic trace-nya. Nah, di mana pada gambar pertama ini ada Ricker wavelet 13 terlihat bentuknya itu simetris dengan puncak utamanya itu di tengah. Seperti saat comparison tadi.
Lalu di sini ada untuk synthetic reflectivity series-nya. Terdapat beberapa spek yang menunjukkan posisi reflektor dengan nilai spek positif dan negatif menunjukkan perubahan impedansi akustik yang berbeda. Nah, untuk yang positif dengan negatif. Ada juga untuk gambar ketiga ini untuk synthetic seismic trace-nya, yaitu trace ini dihasilkan dari konvolusi antara Ricker wavelet dan reflectivity series. Dapat terlihat bahwa spek pada reflectivity series berubah menjadi event seismic pada trace. Jadi posisi pada event pada trace ini mengikuti posisi reflektor, sedangkan bentuk event mengikuti bentuk wavelet-nya. Bawah ke atas lagi ke bawah. Kita akan langsung lanjut. Sini terdapat untuk simulation seismic trace-nya, di mana kita lihat perbandingan seismic trace yang dihasilkan dari 3 jenis wavelet yang berbeda. Di mana yang pertama ada Ricker wavelet, di mana bentuknya itu event relatif jelas dan simetris. Sedangkan untuk Gaussian wavelet ini, hasilnya itu terlihat lebih smooth karena Gaussian wavelet ini memiliki bentuk yang lebih halus. Lalu untuk yang ketiga, yaitu untuk Marlot wavelet, di mana trace yang dihasilkan itu tampak lebih beroscilasi karena Marlot wavelet memiliki komponen sinusoidal. Terlihat. Nah, di mana dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk wavelet yang sangat menentukan bentuk akhir seismic trace. Walaupun reflectivity series yang digunakan itu sama, hasil trace dapat berbeda jika wavelet yang digunakan itu juga berbeda. Nah, sekarang kita langsung bahas selanjutnya itu untuk pengaruh frekuensi 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Nah, di sini dapat terlihat untuk perbedaan dari untuk grafik Ricker wavelet 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Dapat terlihat untuk 15 ini lebih lebar ya, dimana seperti yang kita ketahui ketika frekuensi itu rendah maka memiliki panjang gelombang itu yang lebih panjang dan juga memiliki lebar yang lebih panjang. Ketika memiliki frekuensi yang lebih tinggi, wavelet itu menjadi lebih sempit, di mana event pada seismic trace juga menjadi lebih tajam dan lebih detail, di mana reflektor itu yang berdekatan lebih mudah dibedakan. Nah, jadi semakin tinggi frekuensi wavelet, semakin baik revolusi vertikalnya. Namun pada data lapangan, frekuensi tinggi biasanya lebih mudah mengalami atenuasi, dan biasanya untuk frekuensi tinggi ini hanya bisa digunakan untuk penetrasi kedalaman yang sangat dangkal, tapi memiliki resolusi yang lebih baik. Nah, di sini juga ada untuk synthetic trace-nya, untuk synthetic trace Ricker untuk 15 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Dapat juga terlihat perbedaan dari panjang gelombangnya dan lebar gelombangnya. Nah, sekarang kita akan lanjut menuju pengaruh perubahan amplitudo reflektor. Nah, apa sih pengaruh dari amplitudo reflektornya ini sendiri? Nah, dapat terlihat ada 3 kondisi, yaitu original, lalu weaker reflector, dan stronger reflector. Dimana pada kondisi weaker reflector ini, nilai koefisien refleksi dibuat lebih kecil, dimana hasilnya itu amplitudo even pada seismic trace juga menjadi lebih kecil. Lalu untuk yang stronger reflector ini dapat terlihat bahwa nilai koefisien refleksi ini dibuat lebih besar, hasilnya amplitudo event pada seismic trace juga meningkat. Mungkin di sini tidak terlalu terlihat perbedaannya dikarenakan untuk bagian X labelnya itu tidak sama, atau mungkin range-nya tidak seperti sama rata lah di min 1 sampai 1 semua. Tetapi ini dapat terlihat dari nilainya saja bahwa untuk original yaitu di sekitar 0,4 hingga 0,4 hingga 0,8, lalu untuk di yang weaker reflector dapat terlihat yaitu di min 0,2 yaitu hingga 0,4, lalu untuk yang stronger reflector yang paling besar yaitu di min 1 hingga 1. Kita langsung. Nah, dimana dengan kata lain ya, amplitudo seismic trace ini mencerminkan kuat dan lemahnya kontras impedansi akustik antar lapisan tersebut. Kita akan lanjut menuju pengaruh perpindahan reflektor ini. Mana untuk original reflector position dapat terlihat yaitu bagian atas
sebelum dan sesudah digeser, dan yang bawah ini merupakan hasil trace dari faktor positionnya. Mungkin perbedaan yang paling terlihat yaitu ketika ini kan yang awalnya di 0,3 atau 0,2 yaitu jadi 0,4, 0,004. Memang terlihat dari hasil trace seismiknya yaitu untuk lengkungan atau pertama ini itu mungkin berada di sekitar 0,175. Itu kan untuk setelah adanya perpindahan di 0,04 reflektor posisinya itu wave-nya terjadi untuk awal tuh di 0,025 untuk puncak bawahnya. Dimana hal ini juga akan berubah untuk setiap osilasinya, dimana untuk yang original anggap saja original tuh memulai dari titik 0. Nah, ketika dipindah seluruh hasilnya itu akan memulai dari angka 1, anggap saja seperti itu. Mungkin bisa dianggap juga seperti itu. Nah, kita akan juga lanjut menuju hasil overlay-nya. Ini di sini dapat terlihat jelas perbedaan dari untuk original dan juga shift reflector position-nya. Nah, di mana trace original dan trace shift ini memiliki pola yang mirip karena amplitude reflektornya itu masih sama. Namun, posisi eventnya itu berbeda karena lokasi reflektornya itu dipindahkan. Jika batas lapisan bawah permukaan berubah posisi atau kedalaman, maka event seismik yang terekam juga akan bergeser dalam waktu, di mana ini menunjukkan bahwa seismik trace ini sangat sensitif terhadap posisi reflektor. Jadi dapat terlihat bahwa perpindahan reflektor ini juga sangat berpengaruh terhadap trace seismik, dan juga perubahan amplitude reflektor ini juga berpengaruh terhadap besar kecilnya trace seismik milik kita. Mungkin sekian, dimana berdasarkan seluruh hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa synthetic seismic trace terbentuk dari convolution antara wavelet dan reflectivity series, di mana wavelet menentukan bentuk event, reflectivity series menentukan posisi dan amplitude event, sedangkan convolution menggabungkan keduanya menjadi trace seismic, di mana frekuensi tinggi menghasilkan resolusi yang lebih baik karena wavelet lebih sempit, lalu amplitude reflektor yang lebih besar menghasilkan amplitude trace yang lebih besar. Sementara itu, perubahan posisi reflektor menyebabkan event pada seismic trace itu ikut bergeser. Mungkin untuk refleksi dari diri saya atau kesimpulan dari saya sendiri, pertama itu saya tuh jadi tahu tentang apa sih pengaruh dari perpindahan reflektor, apa itu reflektor, posisi, lalu apa perbedaan jika amplitude reflektor besar, kecil, dan juga mungkin untuk kesulitan saya yaitu terjadi ketika saya ingin mencoba-coba untuk mengubah bagian perpindahan reflektor dan juga amplitude reflektornya. Jadi mungkin sekian begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.